بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka esok hari Al-Quran ini akan menjadi syafaat buat kita semua. Terima kasih kepada Ustadz Yusuf yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Semoga menjadi kebaikan bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Saat ini sudah ada di tengah-tengah kita guru kita Kiai Haji Abdurrahman Jailani. Beliau akan membagi ilmunya kepada kita semua dengan tema hati-hati dengan penyakit ain. Sebelum kita dengarkan ceramah beliau, mari sama-sama kita saksikan cuplikan video berikut ini. Percaya sih. Percaya? Enggak. Nggak tahu. Tahu? Nggak tahu sih. Sempat pernah dengar, cuman tahu secara detail sih enggak sih. Kalau yang aku tahu, penyakit ain ini kan adalah penyakit yang diciptakan dari diri kita sendiri, dari perasaan kita sendiri. Salah satunya iri, dengki. Nah, ini adalah penyakit hati. Nah, ini juga bisa menimbulkan dari penyakit hati bisa jatuhnya ke fisik juga gitu. Sepengetahuan aku sih gitu sih. Iri hati, dengki. Terus kayak misalkan kita lihat orang gitu, terus kita suka iri lah gitu ya. Ya udah, itu jadinya ain tapi jadi jatuhnya ke dianya, ke orangnya. Kalau nggak salah ya, itu pernah dengar kayaknya soal iri dengki. Kalau nggak salah ya, aku nggak tahu nih. Mungkin kayak orang-orang sih bilang penyakit hati ya? Penyakit hati ya? Iri dengki terhadap manusia ya? Kayak penyakit hati. Mungkin lebih ke kayak penyakit hati kali ya, lebih ke iri dengki gitu kali ya. Yang saya tahu sih, yang saya pernah dengar, mungkin kalau salah ya dikoreksi. Masya Allah, hati-hati dengan penyakit ain. Jamaah di rumah maupun pemirsa yang ada di studio, jangan sampai kita punya penyakit ain. Pemirsa semangat semuanya. Ini yang baju kuning cantik-cantik dari mana? Masya Allah, dari pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah Jatisari. Luar biasa santri-santrinya. Jangan lesu, harus semangat. Kita sekarang akan dengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdurrahman Jailani. Fa'alaihi falyatafaddal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada, pemirsa yang ada di masjid langsung live melihat Ustadz yang insya Allah ganteng unyu-unyu. Alhamdulillah. Kalau anak gadis gini, beda ya Ji gitu. senyumnya ya. Beda kalau mama gitu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang satu tema yang menarik. Tema yang kelihatannya sederhana tetapi mempunyai dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang lengah terhadap perhatian masalah ini. Masya Allah. Kenapa tidak? Karena penyakit ain itu adalah penyakit yang memang ada dan dibahas di dalam agama kita. Termasuk di dalam hadis, khususnya juga di dalam Al-Quranul Karim. Pertanyaannya adalah, mana Ustadz hadis dan Al-Quran yang membahas tentang ini? Pertama kali kita berbicara tentang Al-Quran, tadi disebutkan dan dibacakan oleh saudara kita yaitu Ustadz Yusuf, surat Al-Qalam ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Jadi di situ dikatakan artinya, dan sesungguhnya orang-orang kafir mereka itu hampir saja bahkan tipis mencelakakan daripada kalian semua bi absarihim, dengan pandangan-pandangan mata mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Jadi perhatikan nih ayatnya, para pemirsa juga. Ada kalimat bi absarihim, dengan pandangan-pandangan mereka. Jadi orang-orang kafir itu mereka benci dari pandangan-pandangan mereka terhadap siapa? Orang-orang Islam. Siapa gerangan yang dimaksud? Contohnya di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa yaquluna, dan mereka berkata. Jadi ketika mendengar Al-Qur'anul Karim, mereka berkata tuh, innahu lamajnun, sesungguhnya ia. Siapa ia? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamajnun, benar-benar orang gila. Di sini menandakan bahwa kebencian dia terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW amat sangat luar biasa. Sehingga dengan memandang kita punya Nabi besar Muhammad SAW saja, walaupun kita tahu bahwa Nabi adalah manusia yang berakhlakul karimah, manusia yang luar biasa, manusia yang terpuji, tapi jika di dalam diri seorang hamba terdapat daripada kebencian, maka tidak ada kebaikan dalam diri seseorang tersebut, walaupun orang tadi adalah orang yang mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paham apa paham? Paham. Makanya suka ada caption atau suka ada apa ya, maaf, gambar itu yang di dalamnya ada sebuah makalah, entah benar atau tidak, di situ dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa dikatakan? Jangan pernah menyampaikan kepada seseorang yang benci terhadap kita, menceritakan tentang kita. Kenapa? Karena ketika kita menceritakan kepada dirinya tentang diri kita, kalau udah benci mah benci aja. Betul apa betul? Iya.
Tapi kalau misalkan kita tanpa menceritakan kepada orang lain, tapi dia tidak benci kepada kita, maka yang dilihat adalah sebuah kebaikan. Jadi pertama ayat ini berbicara tentang penyakit ain. Yang kedua, ayat ini seakan-akan mau memberitahu kepada kita yang namanya manusia itu wajar, saudara hadirin. Ada yang demen, ada yang nggak demen. Assalamualaikum. Salah. Benar apa benar? Benar. Di dunia pesantren ada yang begitu ya. Ada yang demen kita, ada yang nggak demen kita. Akhirnya kita berteman berkawan seturu-turu. Ah, gue mah bertemannya sama dia aja dah. Yang kamar asramanya nomor 2. Ngapa? Dia mah orangnya enak. Kalau yang ono mah boro-boro. Ih, najis. Cuy. Yeah. Betul apa betul? Betul. Ada yang demen, ada yang nggak demen. Namanya dia manusia. Makanya sama manusia jangan minta yang namanya keridhaan. Yang dituntut dan kita cari keridhaan itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menyampaikan ridallah, yakni ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia enggak bakalan kita dapetin, karena pasti di dalam hidup dan kehidupan ini ada orang yang senang, ada orang juga yang enggak senang. Betul apa betul? Betul. Ini yang pertama. Para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, hadis tentang hal yang berkaitan dengan ain, yakni salah satu yang disabdakan oleh kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ainu haqqun. Penyakit ain itu benar. Jadi orang yang beriman kepada Rasulullah, nih para pemirsa, beriman kepada agama kita, percaya kudu nih. Ah, jangan bilang mistis tuh, bohong tuh, nggak masuk akal. Perkara yang namanya agama nggak selalu harus akal, tetapi harus punya iman. Dengan iman kita percaya. Agama mengatakan penyakit ain ada, ya ada. Nabi mengatakan penyakit ain itu benar. Laukana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ainu. Tuh. Penyakit ain itu benar. Seandainya, ini coba nih perhati nih baik-baik nih ya. Seandainya ada perkara yang mampu mendahulukan daripada takdir, itu loh maksudnya. Maka penyakit ain inilah yang mampu mendahului daripada takdir. Kalimat hadis ini maksudnya kalau ada yang mampu mengalahkan takdir, yang mampu melewati daripada takdir, maka penyakit ain tersebut mengalahkan daripada takdir. Assalamualaikum. Salam. Sampai di sini belum paham ya? Udah paham belum? Jujur aja udah paham apa kagak? Oh. Maksudnya bagaimana sih Ustadz gitu loh kan? Penyakit ain ini punya efek yang sangat luar biasa, saudara. Ini perhatikan baik-baik. Dari pandangan mata tersebut punya efek yang luar biasa. Saya sampaikan bahwa penyakit ain tersebut berdasarkan kebencian mata seseorang dan juga berasal daripada ketakjuban dan kekaguman daripada seseorang yang tidak ada zikir pada dirinya ketika melihat sesuatu yang dia kagumi. Di dalam sebuah kisah ada salah seorang sahabat yang bernama Amir bin Rabi'ah melihat Sahal, sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Hanif. Sahal bin Hanif ini mempunyai badan, mohon maaf ya, itu bersih putih, lagi mandi ceritanya laki nih, tapi bukan telanjang bulat, mohon maaf lahir batin ya. Jadi dia telanjang badan, auratnya ketutup gitu ya. Kan aurat laki-laki dari mana sampai mana neng? Dari pusar sampai lutut. Nggak percuma di pesantren sama orang tua. Alhamdulillah. Ya paham sama yang namanya fikih, betul nggak? Dilihat dong dari atas pusar ke atas, katanya Amir bin Rabi'ah gitu kan. Waduh, putih bener nih bro. Wah, kagum dia. Enggak lama daripada itu Sahal bin Hafiz pingsan. Tuh, bingung kan? Cuman dikata begitu doang tuh, bayangin. Kemudian dibawa kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Lalu Nabi mengatakan apa? Man ra'a ahadukum, siapa orang di antara sekalian semua ya yang melihat min
malihi, ya, min nafsihi au malihi au akhihi, ngelihat dirinya, ngelihat kemudian hartanya, melihat saudaranya, mayujibuhu, apa-apa yang membuat kagum dirinya, falyad'u bil barakati fal ainu haqqun, maka hendaklah dia berdoa untuk keberkahan daripada saudaranya. Karena apa? Karena sesungguhnya ain itu merupakan sesuatu yang nyata. Dari sini kita bisa melihat dan mengambil pengertian bahwa yang namanya ain itu mampu untuk membuat seseorang mendapatkan penyakit dari pandangan matanya. Sehingga pada akhirnya umat Islam harus hati-hati. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah guru, luar biasa. Pemaparan yang begitu luar biasa, sejuk dan sangat memberikan banyak ilmu buat kita semua. Guru, menyambung dari pembahasan guru yang sangat menarik ini. Siap. Lalu konkretnya guru, bagaimana cara kita mengatasi diri kita agar tidak terkena penyakit ain ini guru? Nah, jadi artinya saya sampaikan, orang-orang yang ingin terhindar daripada penyakit-penyakit ini, hendaklah ia banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena yang namanya berzikir kepada Allah merupakan benteng perisai. Makanya ulama-ulama menciptakan wirid-wirid. Ya, ada yang dikenal dengan ratib. Iya guru. Karangan daripada Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad. Karangan daripada Habib Abdurrahman Al-Attas yang kita kenal dengan Ratibul Attas. Ada lagi hizib, ya kan? Yang merupakan apa? Artinya hizib itu partai dan lain sebagainya. Dan kemudian ruqyah-ruqyah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kesemuanya itu bersumber daripada Al-Quranul Karim. Banyak-banyak baca, banyak-banyak zikir, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semua itu akan menjadi benteng buat kita dari gangguan-gangguan setan yang memang memanfaatkan pandangan orang yang benci ataupun kagum. Hati-hati. Masya Allah. Terakhir saya sampaikan bahwa yang namanya ain bisa mengakibatkan seseorang menjadi mati. Masya Allah. Inilah yang kemudian pada akhirnya dikatakan kalau ada yang namanya bisa mendahului takdir, ain mendahului daripada takdir. Baik guru. Saking tipisnya ini orang mati karena takdir atau mati karena penyakit ain. Itu maksudnya. Terima kasih guru, Masya Allah, luar biasa, begitu sangat memberikan banyak ketegasan dari ilmu yang beliau berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat menghindari penyakit ain dalam kehidupan kita semua. Sesaat lagi kita akan dengarkan tausiah selanjutnya dari Ustadz Julian Ajhari. Beliau akan menyampaikan tentang hobi julid amal sedikit. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.